Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, salam. Suara gembala kembali hadir dalam kehidupan saudara. Sang Gembala Agung Yesus Kristus setia. Dia menjadi teman dan sahabat di kala duka maupun senang. Karena dia hadir untuk kita dan kita hadir untuknya. Pada pagi hari ini, firman Tuhan yang akan kita dengar dan kita renungkan dari 1 Raja-Raja pasal 17 ayat 12 sampai 16. Demikian bunyinya. Perempuan itu menjawab, "Demi Tuhan Allahmu yang hidup, sesungguhnya tidak ada roti padaku sedikit pun, kecuali segenggam tepung dalam tempayan dan sedikit minyak dalam buli-buli. Dan sekarang aku sedang mengumpulkan 2-3 potong kayu api, kemudian aku mau pulang dan mengolahnya bagiku dan bagi anakku, dan setelah kami memakannya, maka kami akan mati." Tetapi Elia berkata kepadanya, "Janganlah takut, pulanglah, buatlah seperti yang kau katakan, tetapi buatlah lebih dahulu bagiku sepotong roti bundar kecil daripadanya, dan bawalah kepadaku, kemudian barulah kau buat bagimu dan bagi anakmu. Sebab begini firman Tuhan Allah Israel, tepung dalam tempayan itu tidak akan habis, dan minyak dalam buli-buli itu pun tidak akan berkurang sampai pada waktu Tuhan memberi hujan ke atas bumi." Lalu pergilah perempuan itu dan berbuat seperti yang dikatakan Elia. Maka perempuan itu dan dia serta anak perempuan itu mendapat makan beberapa waktu lamanya. Tepung dalam tempayan itu tidak habis, dan minyak dalam buli-buli itu tidak berkurang, seperti firman Tuhan yang diucapkannya dengan perantaraan Elia. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, siapa pagi hari ini yang pertama kali saudara temui? Apakah sang bapak, suami, atau sang ibu atau istri, atau anak-anak, atau teman dan sahabat? Kepada siapa pagi hari ini engkau pertama kali berbicara? Engkau pertama kali menelpon? Engkau pertama kali WA? Engkau pertama kali mengirim pesan? Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, ketika janda di Sarfat bertemu Elia, abdi Allah, nabi Allah, janda ini berpikir dirinya sedang mempersiapkan makanan terakhirnya. Makanan terakhirnya, pamungkas. Bapak, saudara-saudara, pamungkas itu adalah alternatif terakhir. Tidak ada pilihan antara mati atau hidup. Tidak ada yang lain. Itu sebabnya kalau dalam dunia persilatan, kalau seseorang memakai ilmu pamungkasnya, aji pamungkasnya, maka itu berarti sang pendekar siap mempertaruhkan hidupnya. Kalau dia tidak hidup, maka dia akan mati. Namun sebuah tindakan iman yang sederhana menghasilkan mujizat. Apa itu tindakan perempuan ini? Tindakan sang janda ini, yaitu membuat roti bundar kecil terlebih dahulu dan dari segenggam tepung, dan memberikannya terlebih dahulu kepada Elia, abdi Allah, nabi Allah. Sederhana bukan? Bagaimana kalau hal ini juga dinyatakan kepada Bapak, Ibu, saudara-saudara? Dalam kekurangan, tinggal makan 1 hari yang tersisa, kemudian datang hamba Tuhan, "Ibu, makananmu hanya cukup 1 hari. Bisakah engkau berbagi bagiku? Memberikan terlebih dahulu bagiku." Dan itu jika dikatakan oleh hamba Tuhan, apa reaksimu? Apa tanggapanmu? "Oh, ini pendeta egois. Oh, ini pendeta mau menangnya sendiri. Oh, ini pendeta maunya didahulukan." Tapi inilah kenyataannya. Elia minta kepada sang janda, "Memang engkau tinggal memiliki segenggam tepung, dan engkau akan membuat roti, dan engkau akan memakan bersama-sama dengan anakmu, dan engkau akan mati. Namun demikian, berilah terlebih dahulu, buatkanlah terlebih dahulu bagiku, yaitu sebundar
roti yang kecil. Sederhana. Tapi saudara-saudara, tatkala janda ini memberikannya kepada Elia sebagai abdi Allah, sebagai nabi Allah, itu secara tidak langsung bahwa sang janda ini memprioritaskan Allah, memprioritaskan Tuhannya, mengutamakan Tuhannya, memberikan yang terbaik, pamungkasnya kepada Tuhan. Mengapa? Karena prioritaskan abdi Allah, prioritaskan nabi Allah, itu sama dengan memprioritaskan Allah sendiri. Janda ini percaya pada Elia dan memberikan semua makanannya, miliknya kepada Elia. Inilah saudaraku, imannya, keyakinannya, kepercayaannya. Iman adalah langkah dan tindakan di antara janji dan kepastian. Ingat, iman adalah langkah dan tindakan di antara janji dan kepastian. Di dalam iman ada langkah kita yang harus kita mulai. Di dalam iman ada unsur tindakan kita. Kita dapat melakukan bagian kita. Selebihnya adalah bagian Tuhan. Itu sebabnya lakukanlah bagianmu secara maksimal dan selebihnya serahkanlah kepada Tuhan, maka Tuhan yang akan bertindak. Kemudian di dalam iman itu ada janji. Janji Allah untuk kehidupan kita. Janji Allah dalam pergumulan kita. Janji Allah dalam setiap langkah kita. Dan di dalamnya yang sangat penting ada kepastian. Kenapa? Karena janji Allah itu ya dan amin. Firman Allah itu ya dan amin. Itu sebabnya mujizat rasanya begitu tidak terjangkau oleh iman kita yang lemah jika kita melihat dalam hal ini. Tetapi setiap mujizat, baik itu mujizat yang besar maupun mujizat yang kecil, dimulai dengan sebuah langkah dan tindakan ketaatan. Ketaatan kepada Tuhan, ketaatan kepada perintah Tuhan, dan ketaatan kepada firman-Nya. Bapak saudara-saudara, mungkin saat ini kita tidak melihat solusi yang kita harapkan dalam pergumulan dan masalah kita. Namun demikian, kita harus tetap mengambil langkah iman yang pertama. Lakukanlah bagian kita, selebihnya biarkanlah Allah yang melakukan bagiannya. Kenapa? Karena Allah turut bekerja untuk mendatangkan kebaikan-kebaikan bagi orang yang dikasihinya. Kalau Allah turut bekerja, berarti ada bagian kita yang harus kita kerjakan maksimal dan tuntas. Dan selebihnya kita juga harus menyerahkan bagian Allah dan Allah akan lakukan dengan tuntas. Sehingga benarlah bahwa di sini Allah turut bekerja bersama-sama dengan kita untuk mendatangkan kebaikan-kebaikan bagi orang yang dipercayai, bagi orang yang dikasihnya, bagi orang yang diperkenankannya. Itu sebabnya mari kita prioritaskan Tuhan dalam kehidupan kita dan mari kita lakukan semaksimal bagian kita yang dapat kita kerjakan. Tuhan Yesus memberkati, Tuhan Yesus bekerja dan berkarya melalui saudara dan saya. Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih untuk firman-Mu hari ini. Ajari kami Tuhan untuk menempatkan Engkau sebagai prioritas. Memberikan yang terbaik untuk Tuhan. Dan mempersembahkan pamungkas yang boleh kami miliki. Mengutamakan Tuhan dan mendahulukan Tuhan. Karena tatkala kami mengutamakan Tuhan, maka Tuhan akan bekerja secara luar biasa. Engkau nyatakan anugerah-Mu, kuasa-Mu, dan kasih-Mu. Sebagaimana Engkau nyatakan bagi seorang janda ini Tuhan. Bapa, terima kasih. Kuatkanlah dan teguhkanlah kami Tuhan, agar kami terus tetap setia di dalam Engkau. Di dalam nama Yesus, kami berdoa dan bersyukur. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus, dan kasih sayang Allah Bapa, serta persekutuan di dalam Roh Kudus, menyertai saudara saat ini dan selamanya. Amin.